Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldenti Cahyani Putri dengan NPM 231506104 Saya Nabila Cairnisa dengan NPM 231506122. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Brisda Ramdhani dengan NPM 23150610866. Perkenalkan, nama saya Anggriani Lutfia Ratu dengan NPM 231506108. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Viola Putri Nurmadani, NPM 23150610114 dari kelas UXB. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Badan Pengelola Usaha Universitas Lampung. Nah, Badan Pengelola Usaha atau disingkat dengan BPU Universitas Lampung menyediakan berbagai fasilitas yang dapat digunakan oleh mahasiswa, pihak gampang. Mem Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang BPU Unila. Nah, BPU Unila itu adalah badan pengelola usaha yang menyediakan berbagai fasilitas yang dapat digunakan oleh mahasiswa, pihak internal kampus maupun pihak eksternal seperti aula, gedung, dan sarana pendukung lainnya. Namun, proses peminjaman fasilitas yang berjalan saat ini masih dilakukan secara konvensional atau belum terkomputerisasi secara optimal, sehingga sering menimbulkan kendala seperti proses yang lambat, kurangnya transparansi informasi ketersediaan fasilitas, serta potensi terjadinya bentrok jadwal penggunaan. Nah, selain itu, pencatatan data peminjaman juga belum terkelola dengan baik, sehingga menyulitkan dalam proses monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi peminjaman fasilitas berbasis digital yang dapat membantu meningkatkan efisiensi, mempermudah akses informasi bagi pengguna internal maupun eksternal, serta memberikan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur dan transparan. Selanjutnya, adapun tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah yang pertama, mempermudah proses peminjaman fasilitas BPU secara online, dan di mana pengguna itu dapat melakukan peminjaman kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung, sehingga proses menjadi lebih praktis, cepat, dan juga efisien. Yang kedua, menyediakan informasi ketersediaan fasilitas secara real-time, yang di mana sistem itu menampilkan status fasilitas yang tersedia atau sudah digunakan secara langsung, sehingga pengguna dapat mengambil keputusan dengan lebih tepat. Kemudian yang ketiga, mengurangi potensi bentrok jadwal penggunaan fasilitas, yang di mana dengan adanya sistem yang terintegrasi, jadwal penggunaan fasilitas itu dapat terpantau dengan baik, sehingga meminimalkan terjadinya double booking ataupun konflik jadwal. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan peminjaman, yang di mana proses administrasi itu menjadi lebih otomatis, mengurangi pekerjaan manual, dan mempercepat respon terhadap permintaan peminjaman dari pengguna. Yang kelima, yaitu mempermudah pengelolaan dan pencatatan data peminjaman. Jadi, data peminjaman ini akan tersimpan secara terstruktur dalam sistem, sehingga memudahkan pengelola dalam melakukan monitoring, pelaporan, dan juga evaluasi penggunaan fasilitas. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu meningkatkan transparansi dalam proses peminjaman fasilitas, yang dimana semua proses dan riwayat peminjaman itu dapat diakses dengan jelas oleh pihak terkait, sehingga meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan fasilitas. Di sini terdapat target pengguna, yaitu yang pertama mahasiswa atau individu, lalu kemudian organisasi kampus seperti BEM, UKM, HIMA, dan lain-lain, lalu dosen dan staf internal kampus, dan yang terakhir yaitu pihak eksternal, instansi, komunitas, ataupun umum. Selanjutnya mengenai fitur utama pada aplikasi peminjaman fasilitas BPU Unila. Yang pertama ada melihat informasi fasilitas, di mana pengguna dapat melihat daftar fasilitas beserta detail informasi seperti deskripsi, kapasitas, dan juga harga sewanya. Yang kedua ada booking atau peminjaman fasilitas,
Di sini pengguna dapat melakukan pemesanan fasilitas secara online dengan memilih tanggal, waktu, dan juga kebutuhan acaranya. Yang ketiga, ada riwayat peminjaman, di mana pengguna dapat melihat riwayat peminjaman yang pernah dilakukan sebelumnya beserta statusnya. Yang keempat, pengelolaan akun pengguna. Di sini pengguna dapat melakukan registrasi, login, serta mengelola data profil secara mandiri. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada notifikasi status peminjaman, yang mana pengguna akan mendapatkan informasi terkait status peminjaman seperti disetujui, ditolak, atau telah selesai. Oke, di sini tools yang digunakan yaitu Figma. Pada proyek ini, Figma itu digunakan untuk merancang tampilan aplikasi mulai dari wireframe hingga alur antar halamannya. Kemudian Figma juga membantu dalam menyusun layout, menentukan posisi elemen, serta memvisualisasikan desain seperti halaman login, home, hingga booking secara terstruktur sebelum masuk ke tahap coding. Kemudian menggunakan tools Figma ini, proses pengembangannya menjadi lebih mudah, kemudian terarah, dan juga minim akan kesalahan. Oke, selanjutnya terdapat wireframe, yang mana wireframe ini dimulai dari halaman splash screen, yaitu halaman pertama yang muncul saat aplikasi dibuka. Pada halaman ini ditampilkan logo BPU Unila sebagai identitas aplikasi awal yang bertujuan untuk memberikan kesan atau branding sebelum user masuk ke sistem utama. Lalu terdapat halaman register atau daftar yang digunakan oleh user untuk membuat akun dengan mengisi data seperti nama lengkap, email, nomor telepon, kemudian halaman ini juga kemudian terdapat password, serta konfirmasi password. Lalu untuk halaman ini digunakan untuk mengumpulkan informasi, yaitu berupa data pengguna, agar sistem dapat mengakses. Selanjutnya, di sini terdapat desain low fidelity. Desain low fidelity ini adalah rancangan awal tampilan aplikasi yang sudah menunjukkan bentuk halaman dan alur penggunaan sistemnya, tetapi masih tanpa warna, gambar, dan juga bukan merupakan desain visual akhirnya. Low fidelity ini digunakan untuk memastikan navigasi aplikasi mudah dipahami, serta fitur yang tersedianya itu sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna sebelum masuk ke tahap desain final. Yang mana melalui desain ini diharapkan pengguna itu sudah dapat melihat gambaran bagaimana aplikasinya akan digunakan, baik dari proses login, navigasi menu-menunya, kemudian penggunaan fitur-fitur utamanya. Nah, di sini yang pertama terdapat halaman splash screen. Halaman splash screen ini adalah halaman awal aplikasi yang akan menampilkan identitas sistem sebelum pengguna masuk ke halaman utamanya. Yang kedua ada halaman register. Halaman ini akan digunakan oleh pengguna baru untuk membuat akun agar dapat mengakses seluruh fitur pada aplikasi tersebut. Dan yang ketiga, di sini ada halaman login, yang mana halaman ini adalah halaman autentikasi pengguna untuk masuk ke dalam sistem dengan menggunakan akun yang sudah terdaftar sebelumnya. Kemudian, di sini yang keempat ada halaman home, yang mana ini merupakan halaman utama yang menjadi pusat navigasi dan akses ke seluruh fitur-fitur yang ada di aplikasi. Yang kelima, ada halaman kontak support, yang mana di halaman ini akan menyediakan layanan bantuan bagi pengguna jika mengalami kendala saat menggunakan aplikasinya. Di yang keenam, ada halaman facilities. Pada halaman facilities ini akan menampilkan seluruh daftar fasilitas atau layanan yang tersedia dan dapat digunakan oleh pengguna. Dan yang ketujuh, ada halaman facilities detail, yang mana pada halaman ini akan menampilkan informasi lengkap mengenai fasilitas-fasilitas yang dipilih sebelum melakukan booking. Oke, selanjutnya yang kedelapan, di sini ada halaman profile. Halaman ini akan menampilkan informasi akun pengguna serta akses ke pengaturan akunnya. Yang kesembilan ada halaman booking. Halaman ini adalah halaman yang digunakan untuk melakukan pemesanan fasilitas secara langsung melalui aplikasinya. Kemudian yang ke-10, di sini ada booking history.
di mana pada halaman ini digunakan untuk menampilkan riwayat pemesanan yang pernah dilakukan oleh pengguna sebelumnya. Kemudian yang ke-11, di sini ada halaman edit profile. Pada halaman ini akan digunakan untuk memperbarui data pribadi pengguna dalam sistem tersebut. Yang ke-12 ada halaman notification. Pada halaman notification ini akan menampilkan pemberitahuan sistem seperti status booking atau informasi penting lainnya. Yang ke-13 di sini ada halaman privacy and security, yang mana pada halaman ini akan berisi pengaturan keamanan akun dan juga perlindungan data penggunanya. Dan yang terakhir, di sini ada halaman help and support, yang pada halaman ini akan menyediakan panduan penggunaan aplikasi dan solusi masalah untuk pengguna-pengguna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eldanti Chayani Putri dengan NPM 231506146. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang telah kami buat, yaitu di mana di sini terdapat halaman utama di mana ketika kita membuka aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi BPU Unila, akan masuk ke halaman utama, yaitu halaman yang dimana memperkenalkan aplikasi ini, yaitu BPU Unila, yaitu Badan Pengelola Usaha Universitas Lampung. Selanjutnya ketika kita sudah masuk halaman utama, lanjut dia akan masuk ke halaman register, dimana pada halaman register halaman login, dimana pada halaman login ini pengguna diminta untuk memasukkan email dan password ketika kita sudah memiliki akun, dan ketika kita belum memiliki akun, kita diminta untuk melakukan register terlebih dahulu, dimana untuk pada halaman register ini terdapat halaman create account, dimana kita disuruh untuk memasukkan full nama, email, nomor telepon, dan juga password. Dan ketika kita sudah memiliki akun, kita dapat masuk ke halaman login, dan di sini kita diminta untuk memasukkan email dan password. Saya akan mencoba untuk memasukkan email dan passwordnya. Selanjutnya di sini kita langsung saja mengklik login. Nah, setelah kita mengklik login, di sini kita akan masuk ke halaman beranda atau dashboard, di mana pada aplikasi BPU Unila ini halaman ini tuh menjadi tampilan awal yang memberikan gambaran umum kepada pengguna mengenai sistem ini. Di mana dapat kita lihat di sini pada bagian atas terdapat identitas aplikasi yang menunjukkan bahwa pengguna sedang berada di sistem BPU Unila. Kemudian di sini ada bagian about BPU Unila, di mana di sini dijelaskan bahwa aplikasi ini berfungsi untuk membantu pengelolaan dan pemesanan fasilitas secara lebih efisien, transparan, dan terstruktur. Selanjutnya di sini terdapat bagian recent booking, di mana pada bagian ini menampilkan riwayat pemesanan terbaru yang telah dilakukan oleh pengguna, di mana informasi ini tuh memudahkan pengguna untuk memantau status booking apakah sudah disetujui atau masih dalam proses. Selanjutnya di sini terdapat navigasi utama yang terdiri dari menu home, fasilitas, booking, history, dan profile, di mana menu ini dirancang agar pengguna ini dapat dengan mudah berpindah antar halaman sesuai kebutuhan. Jadi secara keseluruhannya halaman ini tuh berfungsi sebagai pusat informasi dan akses utama dalam aplikasi ini. Gitu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kontak supportnya, di mana di sini dapat kita lihat pada halaman ini merupakan halaman kontak support, di mana digunakan oleh pengguna untuk menghubungi tim bantuan atau admin. Di mana di sini dapat kita lihat pada bagian atas terdapat tombol kembali yang memudahkan pengguna untuk kembali ke halaman sebelumnya. Jadi kemudian di sini terdapat form utama dengan judul send as a message, di mana menunjukkan bahwa pengguna dapat mengirimkan pesan terkait kendala atau pertanyaan. Jadi selanjutnya di sini terdapat form yang terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu yang pertama ada kategori, subjek, dan pesan. Di mana pada bagian kategori ini pengguna dapat memilih jenis pertanyaan atau masalah yang dihadapi. Di sini kita mengklik ini. Selanjutnya kita dapat memilih kategori yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan mengklik general limit, di mana selanjutnya di sini pada bagian subjek ini pengguna diminta untuk menuliskan ringkasan singkat dan permasalahan yang dialami. Di sini
dapat kita isi. Selanjutnya pada kolom pesan di sini pengguna ini dapat menjelaskan masalah secara lebih detail agar tim support ini dapat memahami situasi dengan lebih jelas. Di mana terdapat juga catatan tambahan yang menyarankan pengguna untuk menghubungi nomor telepon jika terjadi kondisi mendesak. Selanjutnya, di sini pada bagian bawah terdapat tombol send message yang digunakan untuk mengirimkan pesan, di mana selain itu tersedia juga informasi kontak lain seperti nomor telepon, email, dan alamat sebagai alternatif komunikasinya. Selanjutnya, di sini terdapat tombol send message di mana jika kita klik ini, maka di sini dapat kita lihat akan muncul notifikasi bahwa pesan yang dikirimkan telah berhasil. Di mana di sini terdapat tulisan pesan message sent successfully, di mana menunjukkan bahwa sistem telah menerima laporan dari pengguna. Jadi selain itu terdapat informasi tambahan bahwa tim support akan merespon dalam waktu maksimal 24 jam kerja. Jadi hal ini tuh memberikan kepastian kepada pengguna bahwa pesan mereka sedang diproses. Selanjutnya tersedia juga tombol back yang memungkinkan pengguna untuk kembali ke halaman sebelumnya. Sehingga pengguna ini tidak perlu kebingungan mengenai status pesan yang telah dikirim. Jadi pada halaman ini tuh menjadi bagian penting dalam pengalaman pengguna karena memberikan feedback secara langsung setelah melakukan tindakan, sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan prototipe sistem BPU Unila yang dirancang sebagai platform pemesanan fasilitas yang ada di lingkungan Universitas Lampung, seperti GSG Unila, kemudian ada kolam renang Unila, dan lapangan Unila. Nah, pada bagian awal, pengguna akan melihat fasilitas yang berisi daftar tempat yang bisa dipesan. Setiap fasilitas ditampilkan dengan informasi singkat agar pengguna bisa langsung mengenali pilihan yang tersedia dan memilih sesuai kebutuhan kegiatan mereka, misalnya untuk acara, olahraga, atau kegiatan lainnya. Nah, di sini ketika pengguna memilih salah satu fasilitas, sistem akan menampilkan halaman detail fasilitas yang berisi informasi lebih lengkap. Di dalamnya terdapat kapasitas tempat atau beberapa orang yang bisa ditampung, kemudian ada harga sewa per jam, deskripsi fasilitas, serta daftar fasilitas pendukung yang tersedia di lokasi tersebut. Nah, selain itu ditampilkan juga jadwal ketersediaan, sehingga pengguna dapat mengetahui apakah tempat tersebut masih kosong atau sudah di-booking pada waktu tertentu. Nah, hal ini membantu pengguna dalam mempertimbangkan sebelum melakukan pemesanan. Setelah itu, pengguna dapat menekan tombol atau button Book Now untuk melakukan pemesanan. Pada tahap ini, sistem akan menampilkan form booking yang harus diisi oleh pengguna. Data yang diminta meliputi pilihan tempat yang ingin di-booking, fasilitas name ini, kemudian ada tanggal penggunaan, waktu mulai dan waktu selesai, serta durasi pemakaian. Selain itu, pengguna juga diminta mengisi tujuan penggunaan, yaitu purpose, misalnya untuk acara seminar, olahraga, atau kegiatan lainnya. Sistem kemudian akan mengisi secara otomatis, yaitu menampilkan harga per jam dan menghitung total biaya berdasarkan durasi waktu yang dipilih, sehingga pengguna bisa langsung mengetahui estimasi biaya yang harus dibayar. Nah, di sini saya akan coba untuk mengisi formnya terlebih dahulu. Di sini ada drop down-nya yang berisi fasilitas-fasilitas Unila yang bisa kita booking. Di sini saya akan memilih gedung serbaguna. Kemudian booking date tanggalnya akan kita isi. Kemudian ini sudah saya isi di prototype atau desainnya. Start time jam 10, selesainya jam 3, durasinya yaitu 5 jam. Kemudian untuk detail tujuan peminjaman yaitu kegiatan organisasi berupa penyelenggaraan acara kebersamaan untuk mempererat hubungan antar anggota. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan, sistem akan menampilkan harga total secara otomatis saat kita memilih durasi yang akan kita pakai.
Di sini saya pakai durasinya yaitu 5 jam, di mana per jamnya 500.000. Nah, kemudian dia akan menampilkan total price-nya yaitu 2.500.000. Kemudian setelah proses booking dilakukan, kita pencet confirm booking. Nah, semua data pemesanan akan tersimpan dan dapat dilihat kembali pada fitur booking history. Nah, fitur ini berfungsi untuk menampilkan riwayat pemesanan yang pernah dilakukan oleh pengguna, lengkap dengan detail seperti nama fasilitas, tanggal, waktu, serta total biaya, dan status apakah peminjaman tersebut di ACC atau tidak oleh pihak Unila. Nah, dengan adanya booking history ini, pengguna dapat dengan mudah melacak aktivitas pemesanan mereka tanpa perlu menginput ulang data dari awal. Nah, secara keseluruhan, prototipe ini menggambarkan alur yang jelas dan terstruktur, mulai dari memilih fasilitas, melihat detail, melakukan booking, hingga melihat riwayat pemesanan. Nah, sistem ini dibuat untuk memberikan kemudahan, transparansi informasi, serta efisiensi bagi pengguna dalam melakukan reservasi fasilitas di BPU Unila. Selanjutnya, di sini terdapat menu profile yang dimana halaman profile ini berfungsi sebagai pusat informasi akun pengguna yang menampilkan data pribadi seperti nama, email, nomor telepon, dan juga ada profile picture. Selain itu, halaman ini juga menyediakan akses ke berbagai fitur lain seperti di sini terdapat edit profile, notifikasi, privacy and security, dan juga help and support atau bantuan. Kemudian di sini kita klik untuk fitur edit profile. Nah, di halaman edit profile ini, jadi pengguna itu dapat memperbarui informasi pribadi seperti profile picture-nya, nama, email, ataupun nomor telepon. Jadi perubahan yang dilakukan ini dapat disimpan melalui tombol Save Change, sehingga data pengguna itu tetap akurat dan sesuai dengan kondisi terbaru. Jika tidak, bisa klik untuk cancel. Nah, untuk fitur selanjutnya yaitu ada fitur notifikasi, yang dimana untuk halaman notifikasi ini digunakan untuk mengatur preferensi pemberitahuan yang diterima oleh pengguna. Di sini seperti konfirmasi pesanan, kemudian ada pengingat jadwal, pembatalan, promosi, dan juga untuk sistem update. Yang dimana juga di halaman ini menampilkan riwayat notifikasi terbaru sehingga pengguna dapat mengetahui status aktivitas peminjaman secara real time. Yang dimana ada booking approve, booking reminder, dan juga booking rejected. Di sini terdapat riwayat notifikasinya. Dan misalnya jika kita klik ini, nah di sini kita juga dapat menonaktifkan. Jika ingin kembali diaktifkan, bisa klik lagi. Seperti itu. Selanjutnya ke fitur privacy and security, yang dimana halaman ini berfungsi untuk menjaga keamanan akun pengguna dengan menyediakan fitur penggantian password serta pengaturan keamanan tambahan. Seperti di sini terdapat biometric authentication, yaitu menggunakan fingerprint, kemudian ada verifikasi 2 langkah, dan ada notifikasi loginnya. Kemudian juga terdapat informasi terkait perlindungan data pengguna, seperti enkripsi data dan kebijakan privasi yang menjamin keamanan informasi. Nah, selanjutnya yang terakhir ada fitur help and support ataupun bantuan, yang dimana halaman bantuan dan dukungan ini menyediakan informasi yang dapat membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi, seperti daftar pertanyaan yang sering diajukan, yaitu FAQ, yang dimana di sini terdapat beberapa pertanyaan, seperti misalnya saya ingin mengetahui how do I book a facility, kita klik drop down-nya. Nah, di sini terdapat penjelasan mengenai bagaimana pertanyaan itu. Kemudian jika sudah bisa kita klik kembali. Nah, kemudian pengguna juga dapat menghubungi tim dukungan melalui info kontak, yang dimana di sini ada nomor telepon, email, dan juga alamat kantor. Serta di sini dapat mengirimkan pesan langsung melalui fitur yang disediakan. Jadi ketika kita klik send a message, nah, kita akan dihubungkan ke halaman kontak support, yang di sini kita bisa mengisi keluhan ataupun mengenai aplikasi ini. Nah, di sini juga menampilkan jam operasional layanan untuk memberikan informasi waktu layanan yang tersedia.
Seperti itu. Selanjutnya di sini ada tombol logout yang dimana ketika pengguna klik logout dia akan keluar dari aplikasi dan kembali ke halaman login aplikasi. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari keseluruhan ini yaitu aplikasi peminjaman fasilitas BPU Universitas Lampung ini dirancang untuk memberikan solusi yang lebih efektif dan terstruktur dalam proses peminjaman fasilitas di lingkungan kampus. Dengan adanya fitur-fitur seperti informasi fasilitas, peminjaman online, serta riwayat pengguna, aplikasi ini mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi potensi kesalahan, dan mempermudah akses bagi pengguna internal maupun eksternal. Selain itu, sistem ini juga mendukung pengelolaan data yang lebih transparan dan terorganisir sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan serta mendukung berbagai kegiatan akademik dan non-akademik secara optimal.